Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di pelajaran matematika bersama saya Sri Setiawati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai himpunan dan aplikasinya. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pengertian dari himpunan, kemudian notasi himpunan, dan cara penyajian himpunan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih mengenai himpunan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, silahkan sebelumnya dibuka buku catatannya dulu dan dicatat dulu apa yang kira-kira akan penting nantinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita masuk ke submateri yang pertama mengenai pengertian dari himpunan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksud dari didefinisikan dengan jelas itu seperti apa sih? Maksudnya, kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu termasuk atau tidak termasuk ke dalam himpunan tersebut. Contohnya, seperti ini, kumpulan siswa yang mengikuti Olimpiade Matematika. Itu kan sudah fakta, sudah pasti ada orangnya, gitu ya, yang mengikuti. Kemudian kalau misalkan contoh lainnya, kumpulan dari huruf vokal, berarti himpunan dari huruf vokal. Berarti A, I, U, E, O, itu sudah jelas, itu sudah pasti. Tapi kalau kita lihat dari misalkan kumpulan orang pintar di SD misalkan. Sedangkan pintar di sini itu membingungkan karena pintar dari setiap orang itu beda-beda. Itu relatif gitu ya. Ada yang pintarnya di bidang olahraga, mungkin ada yang di bidang seni, di bidang akademik matematikanya, atau di bahasa Indonesianya. Nah, itu bukan termasuk ke dalam himpunan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi himpunan. Nah, notasi himpunan biasanya menggunakan huruf kapital. Misalnya A kapital, B kapital, C kapital, dan seterusnya. Namun untuk anggotanya menggunakan huruf kecil. Misalnya A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga mengenai cara penyajian himpunan. Nah, cara penyajian himpunan menyatakan suatu himpunan itu ditunjukkan dengan beberapa cara. Ada 3 cara. Nah, yang pertama dengan mendaftar seluruh anggotanya di antara kurung kurawal buka dan tutup. Nah, ini bisa disebut dengan tabular form. Nah, contohnya seperti ini. A sama dengan, buka dulu kurung kurawalnya, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita lihat bahwa A itu bilangan bulat yang kurang dari 5. Nah, contoh lain, misalkan D sama dengan kurung buka, jeruk, semangka, melon, dan stroberi. Nah, ini lalu jangan lupa ya ditutup kurung kurawalnya. Nah, ini maksudnya dari anggota di dalam D itu merupakan himpunan dari buah-buahan. Oke, kita masuk ke cara penyajian yang kedua, yaitu dengan menyatakan sifat-sifat yang dipenuhi oleh anggotanya. Nah, gimana sih contohnya? Contohnya seperti ini. A sama dengan himpunan 5 bilangan ganjil pertama. Nah, kan itu disebutkan sifat-sifatnya yang dipenuhi oleh anggotanya. Nah, lalu anggotanya siapa aja? Jadi anggotanya itu, anggota dari A adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian contoh yang lainnya, himpunan siswa kelas 6 yang berasal dari Ciamis. Nah, itu bisa. Nah, kemudian kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contohnya itu seperti apa? Contohnya A
sama dengan kurung kurawalnya dibuka, X, di mana X adalah 4 bilangan asli pertama. Nah, ini kan dapat kita lihat bahwa X, lalu ada garis yang panjangnya itu, maksudnya X, di mana X adalah 4 bilangan asli pertama. Bilangan asli pertama apa aja? 1, 2, 3, 4. Berarti kan cuma disuruhnya 4 ya. Jadi kita ngambilnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan mini quiz dulu. Di sini ada 3 soal. Nah, soalnya itu yang pertama, coba tebak ini termasuk himpunan ataukah tidak? A. Jenis buah naga yang ada di pasar pagi tadi. B. Bilangan genap lebih dari 0 dan kurang dari 10. Dan C. Hari-hari dalam 1 minggu. Jawabannya A. Karena tidak jelas dan tidak pasti buah-buahan yang ada di pasar tadi. Kita kan tidak tahu ya di pasar yang mana gitu ya, membingungkan. Nah, soal yang kedua, lengkapi himpunan berikut ini. Himpunan bilangan prima kurang dari 20 adalah 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Betul. Kemudian, perhatikan himpunan di bawah ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 9. Nah, katanya A itu merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, jadi ada atau tidakkah yang salah masuk dalam himpunan tersebut? Jawabannya ya. Angka 2 dan 4 kemudian 6 salah karena bukan bilangan ganjil. Baiklah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dicatat materinya tadi dan dipelajari lagi lebih dalam. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.